teman-teman tahu apa itu HAM? HAM adalah hak mendasar bagi manusia yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai kodrat manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan. Ada beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai HAM. Beberapa di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum utama bagi HAM. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur mengenai pengadilan HAM. Serta ada juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari pasal 28A sampai 28J yang mengatur secara spesifik apa-apa saja hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 yang menjadi landasan penting bagi HAM. Yang berikutnya adalah kewajiban asasi manusia. HAM atau kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar yang jika tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian kita masuk ke hak asasi manusia yang diberikan di lingkungan sekolah. Antara lain, hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang aman dan kondusif, serta perlakuan adil tanpa diskriminasi, di mana siswa berhak untuk menyampaikan pendapat, menggunakan fasilitas sekolah, mendapat perlindungan dari kekerasan, serta mengembangkan bakat dan minatnya secara bebas. Kemudian, kewajiban asasi manusia antara lain menghormati guru dan teman, menghargai perbedaan, dan juga mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang menjadi pelanggaran hak asasi manusia di sekolah. Yang pertama itu yang paling sering kita dengar di kalangan kita masing-masing, yaitu bullying. Bullying ini ada dua jenis, yaitu bullying verbal dan juga bullying fisik. Yang kedua itu ada pelecehan seksual. Yang ketiga itu ada sikap diskriminasi dan intoleransi yang kerap terjadi pada siswa-siswi yang menjadi kaum minoritas di sekolahnya. Yang keempat itu ada perusakan fasilitas yang telah diberikan sekolah. Hal ini dapat membuat lingkungan sekolah menjadi tidak aman dan juga tidak nyaman. Nah, untuk memastikan semua orang menerapkan HAM dengan baik, pemerintah memberikan sanksi pada pelanggar HAM. Bagi pelanggar HAM yang ringan seperti pencemaran nama baik, penganiayaan, ataupun tawuran, itu biasanya diberikan sanksi pidana penjara ataupun denda. Dan bagi pelanggar HAM yang dalam hal berat seperti pembunuhan, kerusuhan besar, itu biasanya diberikan sanksi pidana penjara seumur hidup dan sanksi pidana kematian. Oke, di sini kelompok kami akan mewawancarai salah satu teman kami mengenai penerapan HAM dan KAM di lingkungan sekolah. Pertama-tama, teman kami akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amredi Sanifah. Menurut saya, penerapan HAM dan KAM itu sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah karena sekolah merupakan fasilitator atau sarana yang pertama dan lebih umum dalam menerapkan HAM dan KAM untuk para remaja. Karena remaja merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju karena Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Sekian dari wawancara yang telah kami lakukan. Terima kasih.